الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Oleh karena itu, marilah di hari yang baik ini, hari yang mulia Yaumul Jum'ah, dan juga di tempat yang baik, tempat yang mulia pula, kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita terus menerus selalu mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa untuk memperkuat, mempertebal, memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan haqqa tuqatih, sebenar-benar sesungguh-sungguh takwa kita kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Jadikan diri kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapi dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, innallaha qabba'a salasan fi salasin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Qabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fi. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Wa qabba'a suhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla suhtahu fihi. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka janganlah meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya.
mungkin disitulah letak murkanya. Wa khabba'a walayatahu fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka janganlah meremehkan siapa saja, siapapun dari hamba-hamba Allah, mungkin saja ia adalah walinya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridha-Nya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridha-Nya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas, lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya, jangan-jangan Allah justru memberikan ridha-Nya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murka-Nya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hamba-hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkannya murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun, untuk memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita berbuat. Diikuti dengan penyesalan dan taubatan nasuha, yaitu benar-benar taubat, tidak mengulangi kemaksiatan yang kita lakukan. Jemaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-mengorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafsila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru
dorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Surat Al-Hujurat ayat 11. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sekali lagi, Allah sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi jumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim.